Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Doa puasa akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020. Tujuan dari doa-doa puasa sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Yang kedua adalah penyelesaian pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah ancaman resesi ekonomi global. Yang keempat adalah pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran di Pentakosta ketiga ini. Yang kelima adalah penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Doa puasa ini bersifat wajib untuk seluruh jemaat, aktivis, dan juga pengerja di GBI MS Bali. Serta dihimbau untuk seluruh jemaat bahwa jenis puasa yang diambil ditentukan kembali oleh masing-masing pribadi. Demikian kami sampaikan. Poin yang kedua adalah, mari kita bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang pertama adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga adalah Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Persembahan minggu ini dapat ditransferkan melalui rekening BCA atas nama GBI Miracle Service Bali, ada di samping saya ini. Demikian kami sampaikan MS Update minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saat ini kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat suara kita memuji dan menyerukan segala kebaikan Tuhan. Mari yang mau sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Lebih lagi angkat suara kita. Dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesaran
bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Raja. Hanya kepadamu lah Raja segala Raja, Allah segala Allah. Kami mau angkat segala penyembahan kami, segala pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Aba Bapa. Oh ya Rabba ya Shana ra 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 ra. Oh ya Rabba ya Shana ra 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 ba ya ra la ba. Kami sembah Engkau Tuhan. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan. Oh ya Rabba ya Shana ra 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 ba ya ra 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 bo. Ina ba ya Shana ra na ba. Ini dia Rabba ya Shana ra la bo. Dengan mulut kami mau nyatakan bahwa Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan, tapi kami percaya jika Engkau ada di kehidupan kami Tuhan, maka tak satu pun Tuhan boleh menggoyahkan iman kami. Kami mau nyatakan lebih lagi ya Tuhan. Di dalam hidup ini meninggikan
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh, namanya Shanarabha. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita.
Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara yang ada di rumah-rumah datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini Engkau tetap menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Penyertaan-Mu dahsyat atas kami. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, biar hari ini saudara terima kekuatan yang baru, terima kekuatan yang baru, terima penghiburan dari Tuhan, terima penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, Engkau yang memberikan pengharapan yang baru. Dengar saudara, hari-hari ini bukan waktunya untuk kecewa. Hari-hari ini bukan waktunya untuk putus asa. Hari-hari ini bukan waktunya untuk mundur. Tapi hari-hari ini adalah waktunya untuk kau bangkit, untuk kau percaya, untuk kau pegang janji Tuhan. Penyertaannya dahsyat, penyertaannya sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Kami menyiapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya menyampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam setiap ibadah online ini Tuhan. Di rumah-rumah kami Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berjanji segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tema khotbahnya adalah Great Breakthrough in Pei Aleph 5781 for New Dimension of Life.
Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menjanjikan terobosan yang besar. Ya, mau terima terobosan yang besar, lambaikan tangan. Haleluya. Ya, mau terima terobosan yang besar, katakan amin. Haleluya. Yes, Bapak Ibu. Yesaya 26 ayat 20, firman Tuhan katakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Saya percaya pesan Tuhan yang hari-hari ini disampaikan melalui gembala pembina kita, gembala sidang kita dari Yesaya 26 ayat 20. Ini merupakan pesan di mana Tuhan mau saudara dan saya masuk di dalam persembunyiannya Tuhan. Amin. Dengan situasi yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya banyak tokoh-tokoh Alkitab sebelum mereka dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan, mereka disembunyikan oleh Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana Nuh mengalami 1 tahun di bahtera, disembunyikan oleh Tuhan. Bagaimana Yakub disembunyikan oleh Tuhan. Musa dikatakan bahkan sampai 40 tahun di padang gurun. Yusuf mengalaminya, Daud mengalaminya, Elia pun mengalaminya. Bahkan juga sampai di perjanjian baru, Paulus dan lain sebagainya. Saya percaya kalau mereka, tokoh-tokoh Alkitab sudah memberikan satu teladan hidup. Bagaimana waktu mereka disembunyikan oleh Tuhan. Ada hal-hal di mana Tuhan mau hidup mereka mengalami restorasi. Hidup mereka mengalami pemulihan. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan sedang buat untuk kehidupan mereka. Sehingga pada saat Tuhan munculkan kembali, ya, mereka dipakai dengan dahsyat. Saya percaya juga demikian saudara dan saya. Waktu kita sedang disembunyikan Tuhan dalam pandemi, kondisi pandemi ini, kita akan melihat pada waktu ini semua selesai dan Tuhan mau kita keluar, kita siap dipakai dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sejak 29 September 2019, penanggalan Israel sudah berubah memasuki dekade P, ya. Dekade P. Dekade P ini artinya mulut Tuhan berbicara. Saya percaya hari-hari ini kunci untuk kita mengalami terobosan sejak di dalam dekade P ini 10 tahun ke depan ini, artinya sudah sampai 2029, Tuhan rindu saudara dan saya benar-benar mempertajam telinga pendengaran kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang bicara melalui mulutnya. Pastikan saudara dan saya dalam dekade P ini dengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Yesaya 50 ayat 4 katakan, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telinga pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Bapak Ibu Saudara, dalam dekade P ini Tuhan mau kita pertajam telinga pendengaran kita. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan hanya itu, lidah kita, mulut kita juga mengeluarkan hanya hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita dengar dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu perhatikan baik-baik hari-hari ini apa yang keluar dari mulut kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Yang keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Tuhan. Yang keluar dari mulut kita adalah satu perkataan kebenaran. Yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang memang menyukakan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, sejak 18 September 2020, beberapa hari yang lalu, ya beberapa waktu yang lalu, pukul 18 waktu Israel, penanggalan sudah berubah dari P menjadi P Alef 5781, ya. Alef itu artinya adalah angka 1. P 80, 81 P Alef, ya. Bapak Ibu Saudara, kata Alef itu dibentuk dari kata Alef Lamet P, ya. Alef berbicara tentang yang pertama, yang awal, yaitu Tuhan sendiri. Lalu kemudian Lamet. Lamet ini bicara tentang tongkat yang mengajar, tongkat yang menuntun, tongkat gembala, tongkat Tuhan sebagai gembala agung kita, yang mengajar dan yang menuntun. Dan P bicara mulut. Saya percaya dalam tahun P Alef ini, ya, Tuhan sedang menuntun umatnya melalui mulutnya. Dia mengajar kita, dia menuntun kita, ya. Tongkatnya
dalam arti kata lamet dari kata P ini, dari kata alef ini, Tuhan sedang mengajar dan Tuhan sedang menuntun. Yang mau dituntun dan diajar oleh Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Nah, oleh karena itu mari kita lihat the secret to experience great breakthrough. Ya, rahasia untuk mengalami terobosan yang besar dalam P Alef ini. Saya melihat ada satu yang luar biasa dari tokoh yang bernama Nuh. Saya percaya banyak di antara kita sudah banyak belajar tentang Nuh. Apalagi kondisi Nuh dengan kondisi kita hari-hari ini tidak jauh berbeda gitu saudara ya. Kita ada dalam kondisi yang harus semua di rumah ya. Seperti halnya Nuh ada dalam bahteranya Tuhan. Dalam Kejadian 8 ayat yang ke-5 dikatakan, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu nampaklah puncak-puncak gunung. Ya, kita sama-sama tahu ada hujan yang deras 40 hari 40 malam, lalu semua kondisi bumi itu tenggelam, air bah. Tetapi memasuki bulan yang ke-10 mulai ada sesuatu yang menyenangkan hati. Artinya ada satu pengharapan. Kenapa? Puncak-puncak gunung mulai kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tadinya semua air, ya semuanya air bah, nggak kelihatan apa-apa. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Kejadian 8 ayat yang ke-6 katakan, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ayat 7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering atas bumi. Ya, Nuh tiba-tiba mendapatkan hikmat. Bagaimana kalau aku melepaskan burung gagak? Dan dikatakan burung gagaknya pulang pergi, balik lagi saudara ya. Haleluya. Nah, ayat ke-8 dikatakan kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat 9 katakan, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Ya, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dibawanya masuk bahtera. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ayat 10 katakan, ia menunggu 7 hari lamanya. Lalu dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruhnya di bawah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu, ya. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Saya percaya ini langkah yang pertama untuk mengalami terobosan yang besar di P Alef, yaitu dipertajam secara rohani. Dari mana Bu taunya dipertajam? Kita bisa lihat dari kisah Nuh. Bagaimana Nuh diberikan hikmat untuk melepas burung gagak, diberikan hikmat untuk melepas burung merpati. Waktu burung merpatinya pulang, ya, dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar, Nuh tahu, ya, bahwa kehidupan sudah dimulai. Lalu kemudian dilepas lagi dalam beberapa waktu, ya, kemudian burung merpatinya tidak kembali saudara. Maka Nuh tahu di luar sana, di luar bahtera, kondisinya sudah memungkinkan untuk ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dalam kondisi pandemi yang ada, dalam kondisi resesi ekonomi yang ada, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kita sangat membutuhkan dipertajam secara rohani. Yang setuju katakan amin, ya. Pikiran dan perasaan kita perlu dipertajam. Supaya apa? Pikiran dan perasaan kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Seperti Nuh Bapak Ibu, ya, Nuh bisa tangkap isi hati Tuhan. Nuh bisa mengerti kondisi apa yang terjadi di luar bahtera.
Haleluya, saya percaya ini bukan waktunya untuk kita menjadi kecewa. Ini bukan waktunya untuk kita menjadi putus asa. Ini bukan waktunya untuk kita menjadi down. Tapi ini waktunya untuk saudara dan saya dipertajam secara rohani. Yang mau katakan amin, haleluya. Saya percaya saudara, langkah untuk kita bisa dipertajam secara rohani, yang pertama adalah mari kita punya kerendahan hati. Amin. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau diajar. Waktu kita mendengar sesuatu dan kita berkata, wow, saya udah tahu nih, tetapi saya mau belajar lah. Saya mau dengar, saya mau dapatkan sesuatu. Walaupun ini saya sudah tahu, saya percaya itu tipe orang yang rendah hati. Tetapi waktu kita belajar sesuatu atau kita dengar sesuatu, kita berkata, wow, ini saya udah pernah belajar. Ini saya udah pernah mengajar, udah pernah saya khotbahin mungkin gitu saya sudah tahu ya. Saya percaya orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Artinya apa? Dia nggak mau belajar lagi, dia tidak mau diajar lagi. Tetapi saya percaya langkah yang pertama untuk saudara dan saya bisa dipertajam secara rohani seperti Nuh adalah ayo miliki kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Yakobus 4 ayat 6 katakan Tuhan menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya semua kita mau jadi orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan memberikan nasihat kepada orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang orang tua kita, bahkan mungkin anak kita menasihati kita, atau mungkin pasangan kita, sahabat kita, pemimpin di atas kita, atau orang yang kita pimpin. Tapi saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima masukan, orang yang mau mengalami perubahan pikiran dari input yang ada, dari nasihat yang ada. Yang setuju katakan amin. Langkah yang kedua untuk kita bisa dipertajam secara rohani adalah buang kedegilan. Ya, kedegilan. Kenapa? Karena degil artinya tidak mau nuruti nasihat. Mungkin di antara Bapak Ibu sering menemukan ada orang-orang yang dinasehati gak mau tahu, dikasih nasihat cuek, dikasih nasihat malah membantah, malah mungkin melawan gitu ya. Ini tipe orang yang maaf degil. Karena dikasih tahu tidak mau tahu, dikasih nasihat tidak mau nurut nasihat. Harus dibuang hari-hari ini. Amin. Selain buang kedegilan, buang kebebalan. Apa itu bebal? Bebal adalah sukar mengerti, tidak tajam pikirannya, alias bodoh. Saya percaya di sini tidak ada yang mau degil dan tidak mau ada yang bebal. Amin. Oleh karena itu yang ketiga, bagaimana kita bisa terus langkah untuk dipertajam secara rohani seperti Nuh, yaitu terima pengurapan Roh Kudus. Tidak momen-momen tertentu saja, tapi tiap pagi. Waktu saudara dan saya datang dalam hadirat Tuhan, mari datang buka tangan saudara dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan urapi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, urapi Tuhan. Supaya aku benar-benar bisa mengerti rencanamu dalam hidupku. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kembali kepada Kejadian pasal yang ke-8 ayat 12 katakan begini, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, lalu burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 13, dalam tahun ke-601 pada bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Wow. Saudara bisa bayangkan bagaimana menjadi Nuh ya, yang sudah hampir 1 tahun ada di dalam bahtera, tidak ada kegiatan apa-apa, maksudnya kegiatannya cuma seputar di bahtera saja, tidak bisa keluar ya, mungkin ada kebosanan, ada kebingungan ya, ada kondisi yang mungkin tidak jelas dalam kehidupan Nuh, tetapi satu hal, Nuh tetap taat. Amin. Haleluya. Jadi waktu tahun yang ke-601 bulan pertama, tanggal yang pertama dilihat sudah kering, tetap Nuh menunggu sampai ada suara Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita ada di
Pei Aleph. Tadi dikatakan mulut Tuhan yang mengajar umatnya. Ya, kita nggak cuma sekedar mau dipertajam secara rohani, tetapi biarlah yang kedua, kita sabar dan tekun menantikan Tuhan berbicara melalui mulutnya. Mungkin lihat kondisi keadaannya ada, daerahnya sudah mulai hijau, daerahnya sudah tidak merah lagi. Tetapi tolong tunggu sampai Tuhan bicara, baru kita bisa bebas keluar. Amin, haleluya. Ya, jadi sabar dan tekun menanti Tuhan bicara melalui mulutnya. Hari-hari ini Tuhan sedang mempertajam rohani kita, dan Tuhan sedang rindu kita belajar dengar suara Tuhan. Ya, oleh karena itu biar setiap pagi Bapak Ibu Saudara, kau dan saya datang di hadapan Tuhan, dan kau berkata, Tuhan buka telinga rohaniku, pertajam dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, haleluya. Ayat yang ke-14, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ya, apa saudara? Bumi telah kering. Ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi Nuh dipertajam secara rohani, dia tahu arti dari setiap burung gagak, burung merpati tersebut. Tetapi yang kedua, Nuh sabar dan tekun menanti Tuhan berbicara. Hari-hari ini jangan cepat ambil keputusan, jangan juga menjadi putus asa, jangan juga menjadi kecewa, jangan juga menjadi bosen. Tetapi kita hari-hari ini belajar untuk mendengar suara Tuhan. Yang mau katakan amin, haleluya. Yes, oleh karena itu saudara, yang ketiga adalah ayo mendengar suara Tuhan. Saya memasuki Pei Aleph 18 September kemarin, kami ada doa bersama-sama dengan orang-orang yang kami mentor dan teman-teman pelayanan dan selanjutnya, ya walaupun via Zoom gitu saudara. Kami berdoa dan pas memasuki Pei Aleph, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, doa saya pribadi di Pei Aleph ini Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bicara melalui mulutnya untuk mengajar umatnya. Waktu kita punya kerendahan hati, kita buang kedegilan, kita buang kesombongan, saya percaya kita minta pengurapan Tuhan. Waktu Tuhan bicara, saudara dan saya bisa taat mendengar seperti apa yang Dia kehendaki. Amin. Oleh karena itu seperti Nuh, waktu dia dengar suara Tuhan untuk keluar dari bahtera, maka langkah yang keempat, Nuh melangkah dalam ketaatan dan ketepatan. Amin. Saya percaya hari-hari ini jadi pesan Tuhan buat setiap kita. Waktu kita masuki Pei Aleph, great breakthrough sedang Tuhan siapkan. Tapi Tuhan mau pertama, pastikan kita dipertajam secara rohani. Kedua, kita sabar dan tekun menantikan suara Tuhan. Ketiga, kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, melangkah dalam ketaatan dan ketepatan. Haleluya. Yang luar biasa saudara, waktu Nuh keluar dari bahtera dan dia memberikan korban mezbah yang terbaik buat Tuhan. Ayat 21 dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-8, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara, great breakthrough terjadi pada Nuh dan semua makhluk setelahnya itu. Kenapa? Karena ada satu janji Tuhan. Tuhan tidak akan lagi menghukum seperti air bah. Amin. Dan dikatakan Tuhan memberikan busur, ya, busur di langit, dikatakan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda peringatan antara aku, kata Tuhan, dengan bumi. Haleluya.
ada satu tanda peringatan, ada satu janji Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan genapi dari zaman Nuh sampai hari ini. Tidak ada penghukuman lagi melalui air bah. Saya percaya hari-hari ini, apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu dan hidupku, dalam tahun P Alef, waktu kita dengar suara Tuhan, kita melangkah dalam ketepatan dan ketaatan, saya percaya pasti janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Pasti janji Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tahun 5781 dalam tahun bahasa Ibraninya adalah Tav Sin Pei Alef, ya. Tav Sin Pei Alef, sebuah kata yang oleh Google Translate itu diterjemahkan engkau akan takjub. Saya percaya dalam P Alef ini great breakthrough, terobosan besar, karena janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara saya yang mendengar suara Tuhan, mulut Tuhan yang mengajar dan menuntun kita. Maka saya percaya saudara dan saya akan takjub, karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang dahsyat, karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Horebo shakara batakoria rabo shakata karamashanda reko shakaka rabo riba rabakata karabashanda henamo shanda kaya namashika yarabo irebo riba baba yarala bashika yarala bakuria yaraba 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 uria yaraba 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 urabata kuria yaraba yaraba. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati Tuhan, memasuki P Alef ini Tuhan, biar setiap kami mempertajam telinga pendengaran kami, setiap pagi dalam doa kami, dalam saat teduh kami minta telinga rohani kami dipertajam, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan, dan kami percaya hari-hari Kau berikan ketaatan, Engkau memampukan kami ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan besar yang sedang Tuhan siapkan dalam P Alef ini. Kami akan takjub, kami akan takjub, kami akan takjub, karena Tuhan menyatakan janji-janjimu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, kuatkan yang lemah, bangkitkan setiap kami, berikan pengharapan yang baru bagi kami, dan kami umat-Mu bangkit dalam nama Yesus, merebut janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu Bapa, dan aku percaya Allah Roh Kudus Engkau akan terus berbicara, mengurapi setiap kami, membangkitkan kami, menuntun kami, mengajar kami, dan kami akan masuk dalam rencana-Mu yang besar, yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima great breakthrough in P Alef, dalam nama Yesus, amin.